Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke, shalom. Saya ucapkan untuk setiap jemaat Tuhan GBI HOJ dimanapun saudara berada. Walaupun kita mungkin terpisah jarak dan ruang, saudara, saya percaya bahwa hadirat Tuhan ada beserta dengan setiap kita dimanapun kita berada. Saya pengen bertanya, walaupun saudara mungkin ada di rumah, seberapa banyak di tempat kita yang merasakan kebaikan tangan? Boleh kita lambaikan tangan kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan yang memberikan kesetiaan buat setiap kita, saudara. Haleluya. Mari kita tinggikan nama Tuhan, saudara. Tuhan yang setia dalam hidup kita. Kasih kesetiaannya tidak pernah berubah, saudara. Sama-sama nyatakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Angkat suaramu, katakan, Tuhan Yesus baik.
Yesus baik. Katakan, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan selalu baru. Hari berganti hari, berganti hari, tetap kami lihat kebaikan-Mu Tuhan. Tak pernah berakhir di hidupku. Angkat suaramu, katakan, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus yang sungguh amat baik bagi hidup kita, saudara. Haleluya. Katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Katakan, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Lebih keras katakan, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Come on. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus yang sungguh baik dalam hidup kita, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Engkau Tuhan yang berjanji dan selalu menggenapi dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Kebaikan-Mu selalu menghiasi kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini, hari yang Kau jadikan buat setiap kami dimanapun kami berada, Tuhan. Kami percaya bahwa kebaikan-Mu, hadirat-Mu selalu berada bersama dengan kami, Tuhan. Dan hari ini kami mau tinggikan nama-Mu, membalas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami dengan pujian dan penyembahan kami, Bapa. Terima kasih, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu.
hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, Kau mulia. Tenanglah jiwa kami Tuhan, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, dari harta, Kau menjadi segalanya bagi hidup kami Tuhan. Segalanya. Tenanglah jiwaku, alam hadirat. Angkat suaramu, nyatakan saudara. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Katakan, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Angkat suaramu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Padamu, dengan dapatkan ku balas segala kebaikan.
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Thank you Jesus, thank you Lord. Shalom Bapak Ibu, senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu semua di ibadah online House of Joy pada hari ini. Dan saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua dan tetap kuat dalam segala sesuatu yang kita sedang hadapi di hari-hari ini. Bapak Ibu, hari ini saya akan membawakan sebuah topik terakhir yang berjudul Tetap Jaga Perspektif. Ada 3 topik yang Tuhan taruh di dalam hati saya memasuki awal 2021 ini. Dan yang pertama berbicara tentang tetap percaya, kemudian yang kedua tetap berjuang, dan hari ini yang terakhir yaitu tetap jaga perspektif. Bapak Ibu, ini juga mengangkat sebuah tema besar tentang jangan menyerah. Apapun kondisi kita, jangan menyerah, karena kita akan melihat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saya akan mulai dari sebuah cerita yang bernama, ada seorang perenang wanita bernama Florence Chadwick. Nah, perenang ini, saudara, dia yang pertama kali melintasi Selat Inggris pulang pergi. Nah, pada tahun 1952, ia berusaha melintasi Pulau Catalina, dan itu garis pantai California yang jauhnya mencapai 26 mil. Dengan diapit 2 perahu kecil, setelah 15 jam dia berenang, saudara, yang terjadi saat itu kabut mulai datang dan Florence mulai ragu apakah dapat mencapai tujuannya. Dan dia berenang lagi kurang lebih 1 jam. Dan akhirnya saudara, dia meminta untuk diangkat keluar dari laut. Dan singkat ceritanya pada saat dia ada di perahu, dia dapat melihat bahwa kurang lebih 1 mil lagi seharusnya dia dapat mengakhiri dan mencapai garis pantai. Bapak Ibu, ada waktu dalam setiap kehidupan kita juga merasa terkadang kabut itu datang, kita kehilangan pandangan. Pada garis akhir kita mulai ragu apakah kita mencapai garis akhir tersebut. Nah saudara, mungkin itu terjadi misalnya ketika orang yang kita percayai, ternyata di belakang kita dia mengambil keuntungan daripada kita. Atau orang yang kita kasihi, kita cintai, tiba-tiba berhenti untuk mencintai kita. Ada rencana yang tadinya mulai direncanakan dengan baik, tapi tidak berjalan dengan mulus. Ada kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan dalam kehidupan keluarga kita. Ataupun juga ada kelemahan fisik, tiba-tiba ada sakit yang datang, yang menyerang secara fisik kita. Ada hal-hal yang begitu berat yang kita hadapi, dan itu merupakan sebuah kabut yang turun, yang gelap dalam kehidupan kita, yang harusnya kita dapat melangkah lebih jauh, tetapi karena ada hal-hal demikian, terkadang kita jadi cenderung untuk menyerah, dan kita malah jadi mengasihani diri kita sendiri. Kita mulai ragu apakah kita bisa melewati itu. Nah saudara, Bapak Ibu semua, saya percaya kita semua tidak ada yang mau untuk mengakhiri di tengah jalan. Kita maunya mengakhiri sampai selesai. Nah pada hari ini ketika ada kesulitan, saudara, Bapak Ibu semua, jangan menyerah. Tetap jaga perspektif kita. Karena apa? Mungkin dengan mengubah sedikit saja cara pandang kita, yang terjadi keadaan yang sulit yang kita hadapi ternyata mendapatkan jalan keluar. Nah, kemudian Florence Chadwick ini, saudara, 2 bulan berikutnya, dia mengikuti lagi, saudara, renang itu. Dan apa yang terjadi? Kabut turun kembali. Singkat ceritanya, kali ini dia tidak mau terhalangi oleh kabut itu, tapi dia terus berenang dan terus berenang, dan akhirnya apa yang terjadi? Dia sukses untuk mencapai garis akhir. Nah, pencapaian itu membuat Florence Chadwick disebut sebagai salah satu legenda renang dunia
pada saat ini. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita harus hadapi atau apa yang harus kita lakukan dalam keadaan yang demikian? Ketika kita ada di persimpangan, ketika kita ada di tengah-tengah, ketika kita ada di tengah jalan, tengah pergumulan dari setiap kehidupan kita. Nah, saudara, Bapak Ibu semua, mungkin Bapak Ibu tidak mengalami itu saat ini, tapi mungkin Bapak Ibu mendengar cerita dari saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita yang sedang mengalami pergumulan, yang di tengah-tengahnya begitu banyak rintangan, begitu banyak halangan untuk mencapai garis akhir. Ketika Bapak Ibu dengar firman Tuhan hari ini, beritakan ini kepada mereka, jadilah penolong mereka, jadilah penyemangat mereka, sehingga mereka dapat terus berjuang sampai garis akhir. Yang percaya katakan amin. Nah, Ibrani 12 ayat yang pertama dikatakan demikian, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan di tengah pergumulan, di tengah-tengah kita lagi berjuang dan seakan-akan kita ragu? Yang pertama, menyadari bahwa perlombaan ini tidak kita lewati sendirian. Dalam Ibrani 12 ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Nah, saudara, Bapak Ibu semua, ayat pertama ini didahulukan dengan kata apa? Karena kita. Nah, karena kita ini merupakan struktur bahasa dari bahasa aslinya, yaitu Yunani, dan penulis Ibrani ini pengen banget supaya Bapak, Ibu, dan saya terkoneksi dengan pasal 11. Pasal 11 berbicara tentang apa? Pasal 11 ini berbicara tentang saksi-saksi iman, seperti Abraham, Henok, kemudian ada Musa, ada Gideon, ada Rahab, tercatat di situ, saudara. Jadi penulis dari Ibrani ini ingin menyampaikan atau memberikan tongkat estafet, peralihan fokus yang tadinya fokusnya kepada Ibrani yang berbicara tentang tokoh perjanjian lama yang sudah melewati segala sesuatu pergumulan yang mereka hadapi. Penulis Ibrani mau menggeser dan mengalihkan bahwa saat ini yang berlomba dalam pertandingan itu, saat ini yang sedang berjuang itu bukan lagi mereka, tetapi saat ini yang sedang berjuang adalah kita semua. Siapa itu? Ya, Bapak, Ibu, dan saya. Nah, saudara, Bapak, Ibu, ini digambarkan sebuah hubungan. Artinya apa? Apa yang terjadi dalam firman Tuhan pada saat itu merupakan ada hubungan dengan kita yang di zaman modern ini mempunyai hubungan untuk melewati pertandingan itu dengan sangat baik dan sangat luar biasa. Nah, saudara, Bapak, Ibu semua, kita semua diberikan kedudukan yang sungguh amat luar biasa. Kita diberikan kedudukan yang mulia melalui apa? Tentunya melalui kasih karunia yang Kristus buat untuk kita semua. Sehingga ketika kita memperoleh kasih karunia ini, apa yang terjadi? Bisa jadi kita semua akan menjadi pahlawan-pahlawan iman yang sama seperti saksi-saksi di Ibrani 11 alami. Bapak, Ibu pun akan mengalaminya di hari-hari yang sedang kita lewati ini. Yang percaya katakan amin. Saudara, Bapak, Ibu semua, kalau kita berbicara tentang saksi, saudara, saksi di peradilan atau di pengadilan itu berbicara tentang seseorang yang mendengar, melihat, mengalami. Dan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia alami, disaksikan di persidangan, saudara. Menjadi bukti yang sangat kuat, saudara. Nah, saudara, saksi dalam Ibrani pasal 11 ini, itu melebihi daripada saksi-saksi yang ada di peradilan itu. Saksi-saksi itu cuma melihat, mendengar, mengalami. Tetapi saksi itu tidak melewati kemenangannya. Nah, saksi di Ibrani 11 berbicara tentang Abraham, berbicara tentang Musa, berbicara tentang Gideon, berbicara tentang Rahab. Mereka adalah saksi-saksi yang mengalami, yang mendengar dan melihat. Dan yang luar biasanya, mereka adalah orang-orang yang menang melewati pergumulan yang mereka sedang hadapi.
Nah, saudara, Bapak, Ibu, apa yang kita harus alami, apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di dalam pergumulan itu, kita harus menyadari bahwa kita ini tidak sendirian dan kita mempunyai saksi yang melewati segalanya, meraih kemenangan, dan jika mereka bisa, saya percaya, bersama dengan Kristus yang ada di dalam kita, kita pun akan dapat melewati pergumulan yang kita hadapi. Amin. Nah, yang kedua, Bapak Ibu semua, apa yang harus kita lakukan? Kita harus keluar dari mentalitas korban. Ya, betul. Ujian memang datang dan ujian berat. Saya juga merasakan, bukan berarti saya tidak pernah mengalami ujian. Bapak Ibu, ujian dalam kehidupan pribadi dan kehidupan keluarga pun saya alami. Berat rasanya, tidak enak rasanya. Tetapi perhatikan baik-baik bahwa setiap ujian itu tidak berlangsung selamanya. Selama kita masih hidup, ujian itu datang silih berganti. Kapan ujian itu selesai? Tentunya ketika kita sudah mati, ketika kita tidak ada lagi di dunia ini. Kita akan melewatinya semua dengan luar biasa. Tetapi selama kita masih ada di dunia, saudara, kita akan melewati ujian yang datang dan ujian yang selesai, ujian yang datang dan ujian yang selesai. Jadi Bapak Ibu, kita harus keluar dari mentalitas seorang korban. Karena biasanya orang yang melewati ujian, orang yang mengalami pergumulan, beban yang berat, tekanan, apa yang terjadi, orang ini biasanya cenderung akan mengasihani diri, memiliki mentalitas seorang korban. Nah, buat orang-orang yang memiliki mentalitas korban, cenderungnya apa? Mengeluh, saudara. Cenderungnya menggerutu. Aduh, gaji saya nih kecil. Aduh, gaji saya nggak besar. Padahal, saudara, kalau kita bersyukur dengan gaji yang kita terima, kita dapat mengelola gaji itu dengan baik, saudara. Gaji saudara bukanlah kecil, tapi gaji saudara mencukupi semua keperluan kebutuhan yang diperlukan. Aduh, makanannya mahal. Aduh, barang-barang makin mahal. Saudara, orang yang cenderung mentalitas korban akan mengeluh dan menggerutu, saudara. Padahal ada makanan yang sesuai, yang sama standarnya dengan keadaan keuangan kita. Nah, saudara, orang yang mempunyai mentalitas korban cenderung juga akan apa? Menyalahkan dan mengkritik orang lain. Aduh, Tuhan tidak menjawab doa saya. Tuhan sebenarnya bisa sembuhkan saya, tapi kenapa Tuhan tidak lakukan? Tuhan seharusnya bisa melindungi saya, tapi kenapa Tuhan tidak lindungi? Saya jadi teringat, saudara, beberapa waktu yang lalu saya ada di coffee shop, saudara, di sebuah mall, dan kemudian pada saat cerita konseling dengan teman, saudara, saya taruh tas saya di bawah, saudara, dan apa yang terjadi? Tas saya diambil orang, dicuri orang. Saudara, pada saat itu, saudara, saya berkata sama seperti apa yang tadi saya contohkan. Tuhan bisa melindungi saya, tapi kenapa kok saya tidak dilindungi? Nah, saudara, orang yang mentalitasnya korban akan cenderung menyalahkan atau mengkritik dari orang lain. Seandainya orang tua saya kaya, seandainya saya dilahirkan tidak di keluarga seperti ini, seandainya istri atau suami lebih sayang kepada saya, seandainya bos saya sedemikian rupa. Nah, saudara, banyak hal yang terjadi atau kadang dalam proses konseling yang saya sedang jalani, saudara, suami, istri, pasangan menyalahkan, menuduh satu dengan yang lain. Tetapi tidak memberikan kesadaran bahwa yang harus berubah sebenarnya siapa? Ya, pribadi masing-masing. Yang terjadi selalu menyalahkan si ini begini, si ini begitu. Dan apa yang terjadi akhirnya tidak memberikan jalan keluar. Padahal ketika kita menyadari bahwa kita yang harus berubah, pernikahan mereka dapat diselamatkan. Nah, saudara, orang yang punya mentalitas korban itu juga apa? Cenderung bersikap sinis atau pesimis, saudara. Contoh, saudara, kalau kita mau menurunkan berat badan, saudara, biasanya orang-orang yang ingin menurunkan berat badan dan nggak terjadi. Aduh, saya udah olahraga, tapi nggak turun-turun. Saya makannya udah dikit, tapi nggak turun-turun juga. Atau juga, saudara, kalau kita mau di kantoran, kita ada di kantoran, saudara, terus kita ingin naik gaji. Saya udah kerja keras, tapi saya nggak naik-naik gaji.
Saudara, orang yang punya mentalitas korban, saudara, itu pesimis, saudara. Melihat segala sesuatu rasanya, sudahlah, nggak mungkin lah. Akhirnya apa yang terjadi? Sebentar lagi dia akan kembali mengasihani diri sendiri. Nah, saudara, saya ajak saudara yang kedua ini, saudara harus keluar dari mentalitas korban. Bagaimana caranya? Caranya ubah cara pandang kita. Ibrani 12 ayat yang pertama dikatakan juga, marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita. Jadi saudara, mari kita ubah cara pandangnya. Saudara bukanlah korban, tapi saudara adalah seorang pemenang. Saudara ada di dalam pergumulan, pergumulan itu akan membuat saudara keluar sebagai pemenang. Nah, dalam kondisi ini, saudara, kita harus menanggalkan. Apa yang harus kita tanggalkan, saudara? Yang harus kita tanggalkan adalah pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang mengasihani diri kita, pikiran-pikiran yang kalah, pikiran-pikiran yang membuat kita tertekan, terintimidasi, saudara. Saudara, seorang atlet, mungkin saudara tahu, Marcus dan Kevin Sanjaya, saudara, yang terkenal dari badminton, dari bulu tangkis, karena saya suka hobi nonton dan suka bulu tangkis, saudara. Jadi saudara, saya kadang mengikuti wawancaranya. Suatu ketika pada saat dia diwawancara, saudara, dikatakan, apa yang membuat kamu bisa menang? Saudara, dalam wawancara itu mereka katakan bahwa mereka menjaga pikirannya. Mereka fokus kepada pemenang, saudara. Nah, saudara, terus ditanya lagi, saudara. Kebanyakan atlet menyandang predikat dan kemudian setelah menyandang predikat jadi terbebani. Karena dia statusnya nomor 1, saudara. Jadi tentunya semua rakyat Indonesia berharap ketika dia bertanding akan menang. Nah, saudara, pada saat pertanyaan dari si pewawancara, saudara, ditanyakan demikian, dia kembali katakan, saya tidak terfokus dan saya tidak mau itu menjadi beban pikiran saya. Saya jalani saja, saya jalani selangkah demi selangkah, dan biar pada saat saya jalani setahap demi setahap, saya menjadi pemenang. Nah, saudara, kalau kita melihat juga dalam training atlet, saudara, mereka didorong untuk terus berpikir ke arah positif, untuk tidak berpikir secara berlebihan, untuk tidak berpikir negatif, saudara. Kenapa? Karena ketika mereka bisa mengatur pikiran mereka, menjaga fokus mereka, maka apa yang terjadi? Akan timbul semangat untuk meraih dan untuk berjalan menjadi seorang pemenang. Nah, saudara, kita harus mengubah. Jangan ketika kita ada di dalam beban, ketika ada di dalam pergumulan, saudara dan saya, kita menjadi orang yang punya mentalitas korban. Saudara, mentalitas, kalau kita bicara mental berdasarkan definisi atau artinya, berbicara tentang pikiran dan berbicara tentang apa? Perasaan. Jadi kuasai pikiran saudara, kuasai perasaan kita. Tentunya dengan apa? Saudara dan saya harus banyak baca firman Tuhan. Roma 8 ayat 5-6 katakan demikian. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Dan mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut dan keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara, Roma 8 ayat 5-6 dia berkata bahwa kalau kita memikirkan hal-hal yang dari daging, maka apa yang terjadi? Maut, saudara. Saudara dan saya harus banyak belajar untuk baca firman Tuhan dan memikirkan perkara-perkara yang firman katakan, kebenaran Tuhan katakan. Supaya apa, saudara? Saudara akan dibawa untuk memiliki pemikiran seorang pemenang. Saudara, kita perlu pikirkan bahwa saudara adalah anak Allah. Kita perlu pikirkan bahwa Kristus sudah mati untuk kita. Kita perlu pikirkan bahwa kematiannya, kemenangannya,
pada saat dia bangkit di hari ketiga, dia menang atas maut, dia memberikan kuasa dalam kehidupan kita. Kita perlu pikirkan bahwa dia adalah Allah Immanuel yang menyertai kita. Artinya dalam semua pergumulan yang kita hadapi, dia ada, dia bersama dengan kita. Kita perlu pikirkan ketika kita sudah mengerti dan belajar tentang perjanjian yang dituliskan sejak dari zaman Adam, Abraham, dan kemudian itu perjanjian untuk kita, diberikan keselamatan, diberikan anugerah, kita yang tidak layak, kita yang berdosa, diangkat oleh dia, diberikan turun juru selamat yang percaya kepadanya. Kita perlu pikirkan itu saudara, ketika kita ada di dalam pergumulan. Kenapa? Karena pemikiran-pemikiran itu akan membawa kita untuk memiliki mentalitas pemenang, sebab kita tidak menang oleh usaha kita sendiri, tetapi kita menang oleh Kristus yang telah memberikan kemenangan itu untuk kita. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, apalagi yang perlu kita lakukan selain kita mengubah pikiran kita? Saudara, ekspresikan pujian dalam segala kondisi yang kita hadapi. Saudara, ekspresikan pujian dengan apa saudara? Ada berbagai macam cara. Paling tidak ada dua hal yang kita bisa ekspresikan pujian. Pertama, dengan bernyanyi saudara. Dengan mulut kita dapat bernyanyi. Saudara dapat bernyanyi lagu-lagu rohani, baik lagu yang praise atau lagu yang worship. Saudara dapat bernyanyi saudara dengan puji-pujian kepada Tuhan kita. Karena puji-pujian itu isinya pasti membanggakan Tuhan kita, dan isinya juga pasti meninggikan, memuliakan Allah kita, Raja di atas segala raja. Yang kedua, saudara, ekspresikan pujian bicara juga tentang apa? Tentang mengekspresikan dengan perkataan, saudara. Saudara perlu mengekspresikan pujian itu dengan perkataan. Saudara juga boleh memperkatakan diri saudara sendiri bahwa saudara adalah anak Allah. Saudara adalah orang-orang yang dipilih dan diberikan kemenangan. Saudara, suatu ketika ada seorang yang mengunjungi museum militer di Istanbul. Nah, saudara, Turki dapat mendengar gegap gembita musik yang berasal dari tahun awal Kekaisaran Ottoman. Setiap kali pasukan mereka maju perang, mereka diiringi oleh band-band musik. Berabad-abad yang lalu, para pemimpin pujian juga berjalan di depan orang-orang Yudea saat menuju medan perang. Namun ada perbedaan besar antara mereka dengan para serdadu Ottoman. Orang-orang Ottoman memakai musik untuk membangkitkan rasa percaya diri. Tetapi untuk orang-orang Yahudi dikatakan mereka menggunakan musik untuk menyatakan kepercayaan mereka kepada Allah. Jadi beda ya saudara ya. Kalau orang Ottoman menggunakan musik untuk percaya diri. Tapi kalau orang Yahudi menggunakan musik untuk apa? Untuk menyatakan kepercayaan mereka kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, pada saat saudara mengekspresikan pujian dengan nyanyian atau dengan perkataan kebenaran firman Tuhan, saudara, Bapak Ibu semua bukan meningkatkan kepercayaan diri. Enggak, saudara. Saudara sedang menyatakan kepercayaanmu kepada Allah yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara, mari saudara, yang kedua, saudara dan saya keluar dari mentalitas korban. Dengan cara apa? Dengan cara ubah cara pikir kita dan ekspresikan pujian kepada Allah kita. Nah saudara, yang ketiga, bagaimana saudara supaya kita bisa keluar dari situasi dan kita bisa tetap jaga perspektif kita. Yang ketiga adalah berlomba dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Berlomba dengan mata yang tertuju kepada siapa saudara? Kepada Tuhan. Ibrani 12 ayat yang pertama dikatakan berlombalah dengan ketekunan, perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah saudara, ini merupakan sebuah perlombaan di mana semua, baik kita yang percaya ataupun yang tidak percaya kepada Kristus, mereka masuk dalam perlombaan. Yang membedakan apa? Kita berlomba, kita memperoleh kemenangan bersama dengan Kristus. Tetapi buat mereka yang di luar dari Kristus, mereka berlomba dengan kekuatan mereka sendiri. Nah saudara, itu yang bedakan. Makanya di Ibrani 12 ayat yang kedua dikatakan,
marilah kita melakukannya dengan apa? Mata tertuju kepada siapa? Kepada Yesus. Jadi saat kita berlomba, saudara, kita memfokuskan mata kita hanya tertuju kepada Yesus. Jangan tertuju kepada kekuatan kita sendiri. Karena kalau kita tertuju pada kekuatan kita sendiri, kita nggak ada bedanya dengan orang di dunia sana yang juga berlomba kan kehidupan ini. Saudara, kita berlomba dengan tertuju kepada Yesus. Apa yang perlu kita tuju, saudara? Apa yang perlu kita fokuskan? Kenapa kita perlu fokus kepada Yesus? Saudara perlu fokus kepada Yesus tentang teladan dan kepercayaannya kepada Allah. Saudara perlu fokus kepada Yesus karena dia penyerahan diri, kehendaknya, bukan kehendak pribadinya, tapi kehendaknya dari Bapa di surga. Yesus mengatasi pencobaan, penderitaan, ketabahan dengan melihat kepada siapa? Dengan melihat kepada kesetiaan daripada Bapa. Yesus memperoleh sukacitanya, menyelesaikan tugasnya yang Allah berikan dengan sukacita, dengan sangat semangat saudara, dengan sangat sukacita Yesus menyelesaikan semua tugasnya. Saudara, kita perlu fokus dengan apa yang Yesus lakukan dan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saat kita berlomba dan kita tertuju kepada Yesus, kita juga bisa menunjukkan saudara apa? Menunjukkan bahwa kita ini pun mau berjalan bersama dengan Dia. Kita ini mau berjalan penyerahan total kepada Bapa di surga. Nah saudara, saat kita memfokuskan apa yang Yesus sudah berikan teladan dalam kehidupan kita, maka saudara dapat melewatinya bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan fokus dengan Kristus. Yang kedua saudara, Yesus sumber kekuatan, kasih karunia, kemurahan dan pertolongannya. Itu berasal dari mana? Berasal dari Bapa di surga. Sekalipun dia manusia, pada saat dia ada di dunia ini, dia bisa merasakan apa yang kita rasakan, tetapi dia juga Tuhan. Tetapi, saudara perhatikan baik-baik, dia tetap bersandar sepenuhnya, mendapatkan karunia, mendapatkan kemurahan, pertolongan daripada Bapanya yang ada di surga. Nah saudara, jadi yang ketiga ini, saudara, berlomba dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Kristus telah menang atas perlombaan yang terjadi, yang dia alami di dunia ini, saudara. Nah saudara, ada seorang pastor, namanya Pastor Michael dari Gibeon Church berkata, karena Kristus sudah menang, maka kita bisa menang. Jadi ketika kita sudah menerima apa yang Kristus sudah lakukan untuk kita, dan kita fokus apa yang dia sudah kerjakan untuk kita, untuk saudara dan saya, dia sudah menang. Saudara dan saya, pada saat kita melewati pergumulan, saudara dapat tenang melewatinya. Karena dia ada untuk saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Ibu, saya mau sampaikan sekali lagi, hidup itu memang sulit. Ya, yang terjadi biarlah terjadilah. Yang sedang kita alami, ya kita alamilah. Sekarang bukan waktunya untuk kita angkat tangan dan kita menyerah. Bukan saudara. Tetapi sekarang waktunya adalah saudara lihat garis akhir. Sekalipun itu tidak terlihat saudara. Kita nggak paham akan apa yang terjadi. Kita nggak mengerti situasinya. Tetapi kita harus tetap melihat kepada garis akhirnya. Jangan kita ambil keputusan untuk balik badan. Dan kita menyerah, kita kembali kepada kehidupan kita yang lama. Enggak saudara. Teruskan perlombaan, teruskan apa yang saudara sedang alami, apa yang saudara sedang hari ini gumulkan. Saudara teruskan itu, percayalah saudara akan mencapai garis akhir. Jangan kembali saudara, tetap jaga perspektifmu, pandang kepada Allah, tetap percaya, tetap berjuang. Saudara dan saya tidak sendirian, keluar dari mentalitas korban, berlomba dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Yang percaya katakan amin. Saudara, mari kita tundukkan kepala. Biarlah saudara dan saya dapat menjadi seorang pemenang, tidak menyerah, dan terus berjalan bersama dengan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya
kami bukanlah orang-orang yang kalah, tetapi kami adalah orang yang menang karena Kristus yang memberikan kemenangan di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini hamba berdoa, biarlah semua jemaatmu, biarlah mereka tetap percaya, tetap berjuang, tetap jaga perspektif. Kami tidak mau menyerah, tapi kami mau melihat kebesaran nama Tuhan. Kami mau lihat kedahsyatan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, aku berdoa biarlah kami dapat mengubah cara pandang kami, pikiran kami dapat mengekspresikan pujian, perkataan-perkataan yang positif dalam setiap kehidupan kami, dan Bapa di surga, kami dapat terus memfokuskan hati kami, mata kami kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, biar firman-Mu memberkati setiap jemaat-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan, akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan, atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah,
Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara, saya percaya kita semua diberkati hari ini. Ini adalah minggu pertama di bulan Mei. Saudara, mari beri yang terbaik untuk Tuhan kita. Saya juga mengingatkan untuk persembahan, persepuluhan. Mari saudara, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang sudah diberkati dan kita sudah mengenal kasih karunia. Kita memberi karena kita menerima kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita. Apapun kondisi kita, saudara, mari tetap memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan saudara dan saya akan melihat penyertaan Tuhan selalu senantiasa ada dalam setiap kehidupan kita. Nah saudara, saya juga ingin menyampaikan 2 minggu yang lalu saya baru kembali dari NTT. Dan saudara, di dampak musibah bencana dari badai Seroja yang mereka alami, saudara bisa lihat laporannya di Instagram Yayasan Rumah Gembira atau di liputan video yang sebentar akan ditayangkan. Saudara boleh lihat bersama dengan Rumah Gembira, GBI House of Joy, dapat membantu mereka dan bantuan saudara, pemberian saudara, itu membuat hidup semangat mereka, membuat semangat mereka menjadi lebih hidup saudara, dan mereka merasakan bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Nah, Bapak Ibu, di akhir daripada ibadah kita hari ini, tetap ikuti ibadah online untuk Zoom dari core, setiap core yang ada, dan kemudian kita sama-sama berdoa, biarlah pandemi ini cepat selesai dan kita dapat kembali beribadah bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu bersyukur kami dapat kembali memberi persembahan persepuluhan yang terbaik. Kami telah menerima kasih karunia dan kami memberi dari segala sesuatu yang kami telah miliki dan kami punya untuk Engkau. Tuhan yang memberkati setiap jemaat Tuhan, pekerjaannya Tuhan berkati, usaha Tuhan berkati, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, yang sekolah, kuliah, Tuhan Engkau memberkati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan juga memberikan kesempatan untuk kami menabur untuk mereka yang terdampak dari badai Seroja di Nusa Tenggara Timur. Biarlah setiap benih taburan kami untuk menolong mereka yang susah dapat mendorong mereka melihat bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka.
sekalipun ada pergumulan, ada bencana yang datang, tapi Tuhan tetap setia untuk menolong mereka. Terima kasih Bapa, juga Engkau berkati setiap pribadi lepas pribadi jemaat Tuhan, agar terus bertumbuh secara kerohanian, mereka terus berbuah, menghasilkan buah-buah rohani dalam setiap kehidupan mereka. Iman mereka semakin kuat dan mereka semakin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami mau akhiri ibadah kami pada hari ini. Kami mengangkat kedua tangan kami dan kami mau terima berkat yang terbaik daripadamu. Mari terimalah berkat yang terbaik daripada Tuhan, berkat kasih karunia yang berlimpah daripada Bapa di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan, penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu, Immanuel. Sekarang saya ada di desa Oesao dan mari kita akan mulai melihat. Inilah jalannya. Kan di bawah ada satu sungai lagi Pak, di sebelah jembatan kecil yang masuk gang tadi. Jadi berapa rumah di sini rusak hancur? Ada yang ini apa 5? 5 rumah. Iya. Tapi korban jiwa nggak ada ya? Tidak ada korban jiwa Pak. Puji Tuhan. Saat ini kita ada di rumah yang sangat terdampak. Ada 5 kepala keluarga dan kalau Bapak Ibu lihat di sini bisa melihat sungainya jadi besar sekali yang tadinya hanya kecil. Saya ada di Kelurahan Babau dan hari ini kita dari Rumah Gembira akan menyumbangkan 2 tangki air yang layak untuk dipakai untuk keseharian mereka, karena di Kelurahan Babau ini sangat kering sekali dan kemudian sejak dampak itu penuh lumpur hingga mereka membutuhkan air yang cukup bersih untuk kehidupan mereka sehari-hari. Mantap! Bapak Ibu, saya dari Yayasan Rumah Gembira dan kali ini bekerja sama juga dengan Christ Like Church GBI Donggala menyerahkan bantuan lahap dan kemudian cipaden dan juga ada selimut, dan saya percaya ini memberkati untuk warga di tempat ini yang terdampak bencana musibah NTT kemarin dengan longsor dan juga angin yang kencang. Jadi saya percaya ini akan memberkati dan ini serah terima untuk Ibu. Kami atas nama pemerintah Kelurahan Babau ada di satu, kami mengucapkan banyak terima kasih atas semua yang telah kami terima, para donatur yang sudah sumbangan, Rumah Gembira, dan Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman sekarang, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem.
Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.